LOF Channel membahas 3 pokok permasalahan, yakni logika, fakta, dan opini. Dari setiap video yang di-post, yang di-upload, yang diunggah dari LOF Channel memuat ketiga prinsip dasarnya, yakni logika, fakta, dan opini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudara-saudariku non-muslim, khususnya yang beragama Kristen. Ketemu lagi di video kali ini. LOF Channel mengangkat satu judul, yakni apakah Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam disalib dan dibunuh menurut versi Al-Quran. Baik teman-teman, kita lihat ya dalam versi Al-Quran. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 155 sampai 159, di mana artinya, dan karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar, zina, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa, tetapi yang sebenarnya Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi di ayat ini teman-teman ada banyak pesan ya yang disampaikan Allah. Yang pertama itu mengenai kekafiran orang-orang yang tidak mempercayai Nabi Isa alaihissalam dengan tuduhannya terhadap ibundanya Maryam yang telah berbuat zina ketika beliau hamil tanpa melakukan hubungan seksual. Jadi dia menyebarkan fitnah pada saat itu. Berikutnya teman-teman, orang yang mendustakan Isa pada saat itu juga berkata bahwa dia telah membunuh Isa Al-Masih, putra Maryam, Rasul Allah. Padahal Allah mengatakan dia tidak membunuhnya. Bahkan teman-teman, Allah di sini mengatakan siapa yang melakukan pembunuhan itu dia benar-benar dalam keraguan-raguan. Jadi dia masih berselisih teman-teman. Sampai saat ini dia masih berselisih tentang pembunuhan Isa Al-Masih. Dan betul teman-teman, masih terus diperselisihkan masalah pembunuhan Isa Al-Masih sampai saat ini. Nanti teman-teman di akhirat teman-teman, Isa Al-Masih ini akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi dia akan dia akan menjadi saksi di hadapan Tuhan bahwa tidak seperti itu yang dikatakan. Jadi orang-orang yang tidak bertaubat sebelum dia meninggal teman-teman, orang yang di luar Islam yang ikut-ikutan memfitnah Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah itu teman-teman, dia akan disidang di hadapan Allah di hari kemudian, dan yang menjadi saksinya sendiri adalah Isa alaihissalam. Lanjut teman-teman di ayat berikutnya. Al-Quran Ali Imran ayat 55 sampai 56. Di mana artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, maka akan aku asap mereka dengan asap yang sangat keras.
di dunia dan di akhirat, sedang mereka tidak memperoleh penolong. Di sini teman-teman, lagi-lagi ayat menjelaskan di sini bahwa orang kafir, ya seperti teman-teman yang LOF channel telah jelaskan di video sebelumnya apa itu definisi kafir. Teman-teman bisa nonton di situ apa itu definisi kafir dari Islam maupun Kristen, bisa ditonton itu. Jadi di sini teman-teman, orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Isa pada saat itu teman-teman, betul-betul dia dalam kerugian. Kenapa? Di hadapan Allah nanti di hari penghisapan, di padang mahsyar, dia tidak punya satupun penolong teman-teman. Dia akan dilimpahkan, bahkan teman-teman di dunia dia juga kena asap. Lebih parah lagi di akhirat kelak teman-teman, dia akan dilimpahkan asap yang sangat keras. Semoga kita teman-teman tetap berada dalam keyakinan Islam sampai ajal menjemput teman-teman. Lanjut. Di Al-Quran surat Al-Maidah ayat 116 yang artinya, dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaulah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan yang selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkau yang maha mengetahui segala yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanmu dan Tuhanku. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Di sini teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Isa Rasulullah. Allah bertanya, engkaukah yang mengatakan? Ditanyalah Nabi Isa alaihissalam, ditanyalah, engkaukah yang mengatakan bahwa jadikanlah aku Tuhan selain Allah. Jadikanlah aku Tuhan selain Allah. Isa menjawab, itu maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Dan di sini teman-teman, Isa juga menjawab bahwa jikalaupun dalam hatiku pernah mengatakan hal yang seperti itu, engkau maha tahu ya Allah. Pastilah engkau tahu. Jadi di sini perbincangan di sini betul-betul Allah mau mendengar, meskipun Allah tahu isi hatinya, tapi dia mau mendengarkan langsung dari mulutnya Nabi Isa tentang dianggapnya Tuhan oleh pengikutnya pada saat itu. Jadi di sini teman-teman, ayat ini menjelaskan bahwa Isa alaihissalam itu atau Yesus alaihissalam itu bukanlah Tuhan teman-teman. Karena di sini Allah menanyakan langsung di sini teman-teman, bahwa kaukah yang mengatakan itu bahwa ada Tuhan selain Allah. Ternyata di sini langsung dijawab oleh Isa bahwa engkaulah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Jadi saudara-saudariku yang muslim, agar kiranya lebih memperkokoh iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang layak untuk disembah. Barang siapa yang menduakan Tuhan, menyebut Tuhan selain dari Allah, menyebut yang lain, menyebut manusia sebagai Tuhan, menyebut yang berhala sebagai Tuhan, betul-betul dia akan mendapatkan siksa yang sangat pedih dan tidak satupun yang akan menolongnya. Jadi kalau ada teman-temanku dari Kristiani yang menonton channel ini,
kiranya teman-teman jikalau ingin mengetahui kebenaran dalam Al-Quran, kiranya juga mencari dalam Al-Quran. Juga selain itu, LOF Channel membuat video ini juga supaya saudara-saudariku yang beragama Kristen lebih membaca kitabnya. Dan jika ini menambah wawasan dari itu, maka LOF Channel sarankan untuk mencari pengetahuan, mencari kebenaran di luar kitab yang saudara-saudariku pelajari. Karena teman-temanku semuanya, Islam itu mengajarkan agama ini karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Lagi-lagi saya katakan bahwa tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama Islam, hanya menyampaikan Islam. Tidak ada satupun ayat bahwa kita memaksakan orang masuk Islam, hanya sekedar menyampaikan Islam. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim. Persoalan mereka saudara-saudari kita yang beragama di luar Islam itu mendapat hidayah, itu hanya Allah yang tahu itu. Kita hanya menyampaikan. Jadi lagi-lagi saya katakan bahwa mengajak orang lain masuk Islam itu haram hukumnya. Tidak dibenarkan sama sekali. Tidak dibenarkan untuk mengajak. Jadi teman-temanku di sini yang di luar dari Islam yang menonton channel ini, saya sarankan jikalau teman-teman ingin mencari kebenaran dalam Al-Quran, teman-teman bisa juga mengecek di Al-Qurannya sendiri. Baik teman-teman, kita lanjut kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam video kali ini, yang pertama itu, dalam ayat di atas diceritakan oleh Allah bahwa Nabi Isa tidaklah dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan Yahudi mengklaim telah membunuhnya. Dan hal itu pun dibenarkan oleh orang Nasrani. Namun yang sebenarnya dibunuh adalah orang yang diserupakan dengannya, sedangkan Isa sendiri diangkat oleh Allah ke langit. Jadi di sini teman-teman, kesimpulan pertama ini, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam itu teman-teman tidak dibunuh, melainkan diangkat. Namun pada saat itu teman-teman, orang-orang Yahudi pada saat itu dan orang-orang Nasrani pada saat itu teman-teman mengatakan bahwa Yesus alaihissalam telah dibunuhnya pada saat itu teman-teman. Tapi itu kenyataan, itu dalam Al-Quran Allah sendiri menjawabnya bahwa dia tidak membunuhnya dan dia tidak pula menyalibnya, melainkan Allah mengangkatnya ke langit. Lanjut teman-teman, kesimpulan kedua, Nabi Isa belum mati, sebagaimana hal ini dikuatkan lagi dengan ayat-ayat dan hadis yang menceritakan bahwa beliau akan turun di akhir zaman. Ringkasnya, Isa bin Maryam belum mati, namun beliau diangkat ke langit dan akan turun di akhir zaman sebagai tanda datangnya kiamat kubro. Jadi teman-temanku yang beragama Kristen, jadi kita meyakini itu dalam Islam karena Allah mengatakan dia akan turun nanti di hari akhir. Itulah tanda kiamat kubro. Isa al-Masih akan turun, Yesus alaihissalam akan turun di akhir zaman. Dan disitulah nanti teman-teman semua agama di muka bumi ini akan mengikut pada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Dan Yesus akan mengatakan kepada umatnya yang pada saat itu, dia akan mengatakan bahwa dia beriman kepada La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dia beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Disitulah, pada saat itulah orang semua akan memeluk Islam. Lanjut teman-teman. Jadi kesimpulan ketiga ya teman-teman ya. Di hari kiamat nanti, Nabi Isa akan menjadi saksi terhadap mereka, yakni orang-orang yang mengingkari Isa sebagai Rasul dan utusan Allah, dan tuduhan mereka terhadap Maryam dengan kedustaan besar atau melakukan zina. Jadi di sini teman-teman kesimpulan yang ketiga. Jadi Nabi Isa nanti, Yesus alaihissalam nanti akan menjadi saksi sendiri di akhirat ketika penghakiman dilakukan oleh Allah. Dia akan menjadi saksi siapa yang telah mengingkari bahwa dia sebagai Rasul. Karena banyak teman-teman yang mengingkari, bahkan banyak yang memanggilnya dia Tuhan. Nah disitulah nanti dia di akhirat nanti di hadapan persidangan Allah, dia akan menjadi saksi bahwa bukan aku
Tuhan, melainkan aku hanya rasul. Seperti yang dijelaskan ayat yang sebelumnya tadi, bahwa dia tidak pernah mengatakan bahwa dirinya lah Tuhan, melainkan dia mengajarkan bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah. Nah, itu teman-teman kesimpulan pada video kali ini. Semoga video kali ini teman-teman bermanfaat untuk kita semua, baik untuk saudara-saudariku yang muslim lebih menambah imannya, dan juga saudara-saudariku yang beragama Kristen supaya lebih giat membaca Alkitabnya. Demikian teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya yang tidak kalah kerennya.